Halo teman-teman, gue mau cerita sedikit pengalaman nyata teman gue tentang kantor tempat doi kerja di daerah Sunter, Jakarta Utara. Teman gue ini nyeritain beberapa versi sebenarnya dari point of view teman-teman doi juga yang kerja di kantor yang sama. Jadi langsung aja ke cerita seberapa nyeremin mistisnya kantor teman gue ini. Anak kecil di ruang manajer. Jadi teman gue ini sebut aja namanya Putra. Jadi kejadian ini gue alamin di tahun 2015 silam. Waktu itu karena deadline disuruh bikin materi akhir tahun dan materi banyak di PC kantor. Jadi gue terpaksa pakai PC kantor dan ngelembur di kantor karena beberapa alasan selain akses file yang lebih cepat. Sebenarnya gue udah sering dengar sih banyak kejadian aneh di kantor gue ini. Gak siang gak malam pasti ada aja, terutama kalau lagi sepi. Rumah gue tuh aslinya deket banget sama kantor. Ya gak terlalu deket sih, di daerah Kelapa Gading. Jadi gue biasanya kalau berangkat pasti telat, karena sekalian nunggu ada abang jualan nasi goreng yang bukanya pas malam-malam, dan gue langganan di situ. Dan jam 8 malam biasanya gue udah nyampe kalau pas ngelembur. Dan kantor gue ini itu ada di lantai 2 gedung A. Gedung pertama yang kalau masuk di area perkantoran ini tuh pokoknya gedung pertama deh. Di lantai 2 ada 2 sayap, kanan sama kiri. Kalau kiri khusus direksi, yang kanan buat level supervisor sama staff. Karena gue staff, jadi gue yang di sebelah kanan. Ruangan staff gue ini lumayan gede sih aslinya, model kubikel sama mejanya gitu. Oh ya, terdiri dari 6 baris sesuai dengan departemen masing-masing. Di sisi-sisi ruangan itu ada ruangan-ruangan sedang untuk manajer dengan ukuran kira-kira 4x4 meter lah, dimana skat-skatnya itu bukan gypsum atau tembok tapi kaca. Jadi karyawan yang mejanya di kubikel tadi bisa ngelihat manajer dari luar, begitu pula sebaliknya. Kebetulan meja kerja gua agak dalam tuh, jadi dari pintu masuk sayap kanan, tinggi kubikelnya tuh kurang lebih seleher deh kalau gue duduk. Jadi gue masih bisa ngelihat semua area gitu tanpa harus berdiri setengah, soalnya kan itu pas leher gue. Karena ini hari Minggu, karyawan yang masuk shift malam kebetulan udah pada balik. Ada sih, tapi cuma beberapa doang. Mereka balik sekitar jam 9-an. Security di lantai 2 juga udah gak ada, mereka semua juga di pos depan. Jadi gue bisa kerja sendiri sambil nyetel musik keras-keras, ya biar tambah semangat dan gak bikin ngantuk. Nah, pas lagi asik-asiknya kerja bikin presentasi, gue kok berasa kayak ada yang ngeliatin dari arah kanan gue ya. Di belakang gue itu ada ruang manajer, juga jejer gitu, ada 3 baris lah. Gak tau nih apaan nih yang jejer ya. Karena gak tahan godaan, gue coba noleh deh ke kanan gue menuju ke ruangan manajer pemasaran. Lah, gak ada orang kok. Ya udah, gue lanjut lagi deh kerja. Tiba-tiba ya 5 menit gak nyampe deh, gue kok kayak denger ada outner atau kayak binder gitu yang gede jatuh dari ruangan itu. Gede banget suaranya. Karena kaget, gue noleh dong. Bener, ternyata ada satu outner yang jatuh dari atas piling kabinet. Lah kok bisa ya? Wah gak bener nih. Gue balikin fokus ke laptop aja deh. Terus udah agak lamaan, gak ada gangguan-gangguan kayak tadi. Tiba-tiba kok gue ngerasa aneh ya. Tiba-tiba aja tuh ada suara anak kecil cekikikan. Suaranya halus banget, tapi kayak ketawa geli gitu. Arahnya pun dari ruang manajer yang tadi. Oke. Terus gue bingung kan, noleh apa enggak ya? Noleh apa enggak? Ya udah, noleh aja deh. Nah,
di ruang manajer yang tadi itu kan mejanya agak gede ya, bangkunya juga gede, ya bangku-bangku bos-bos gitulah. Nah, dari sisi meja bagian dalam sekelebat, gue ngeliat ada kepala anak kecil, kayak orang main ciluk begitu, nongol dikit sampai batas mata, terus langsung ngumpet lagi ke bawah kolong meja, terus cekikikan lagi. Jujur aja deh, gue paling takut sama setan model anak kecil sama nenek-nenek. Gue fokus lagi deh ke laptop, pokoknya gue pakai good feeling aja, tambah gedein suara musik. Terus gue nggak bisa kabur karena satu-satunya jalan ke pintu keluar sayap kanan itu ya mau nggak mau harus lewat ruang manajer tadi. Suara tadi ternyata nggak lama, ya gue sempat merinding sih, tapi kejeda gitu, ya lumayan lama lah. Karena posisi ruangan manajer gue tadi itu ada di depan gue, jadi gue gak perlu ngerubah posisi kepala, udah pasti kelihatan dan ngeliat banget apa yang kejadian di dalam ruangan itu. Karena rasa penasaran gue tuh lumayan tinggi dan gue sebenarnya juga takut sih, jadi gue paksain untuk ngelirik dikit banget. Pas gue ngelirik dikit, bener, anak kecil itu celuk lagi pas di depan muka gue. Sekarang lebih jelas kelihatan mukanya lagi. Anak kecil laki-laki, usianya kurang lebih 4 atau 5 tahun gitu deh. Rambutnya lurus sampai alis, mukanya pucat, tapi bola matanya gak ada putihnya, hitam semua. Gak pakai babi bu, gue langsung lari ngibrit ke arah pintu keluar. Nah pas gue lari, dia makin cekikikan, bayangin, kenceng banget. Sama ada suara kayak lompat-lompat di atas meja manajer gue tadi, pindah dari meja satu ke meja yang lain, lompat-lompat. Tapi kok gue ngerasa mereka kayak ngejar gue ya. Duh sumpah gue panik banget. Saking paniknya gue udah deg-degan banget dah, sumpah, campur takut. Sampai pas di pintu keluar gue kelupaan kalau pintu itu baru bisa dibuka pakai kartu akses yang kartunya ketinggalan di meja kerja gue tadi. Sumpah gue bingung banget, campur takut, campur tegang. Gue mikir gue balik lagi apa enggak ya ke meja gue, tapi intuisi gue bilang bodo amat lah, pokoknya balik ke meja cepet. Terus abis itu dobrak pintu kalau nggak bisa. Ya nggak bakal bisa sih sebenarnya, soalnya kan pintu itu terbuat dari kaca yang tebel banget. Pas gue balik badan, ternyata itu anak udah nggak ada di meja tadi. Plus suaranya juga udah hilang. Akhirnya tanpa pikir panjang, gue langsung manfaatin keadaan buat lari ngibrit ke meja, terus ngambil kartu, terus balik lagi ke arah pintu keluar. Nah pas gue lari, gue nggak sengaja noleh ke ruang manajer yang tadi. Tahu-taunya itu anak kecil lagi berdiri, tapi berdirinya bukan di lantai, tapi berdirinya di atap plafon ruangan. Jadi modelnya kayak kebalik gitu dah, nempel dia di plafon sambil ketawa-ketawa. Gue masih inget banget sih gimana tuh anak pas ngeliatin gue berdiri terbalik dari atas plafon, pakai baju warna biru, celana pendek merah ala-ala anak SD zaman dulu gitu. Selain itu gue udah deskripsiin mukanya dan bentuknya di cerita yang awal tadi. Dia cuman ketawa-ketawa, tapi menurut gue sumpah itu pengalaman paling serem gue dah. Akhirnya gue berhasil kabur dari kantor gue dan menuju ke pos security. Pas sampai di pos security, mereka pada nanya kenapa gue lari-larian dari dalam. Akhirnya gue ceritain semuanya. Tahu nggak securitynya ngomong apa? Itu mah udah biasa, kalau hari sepi gini mereka suka ngeliat anak kecil yang lambai-lambain tangan dari arah dalam ruang manajer yang bisa langsung ngeliat ke arah pos security. Seringnya sih pas jam 1 sama siang juga, cuman yang paling sering sih kata mereka gangguan-gangguan kayak gini tuh datang
pas awal pagi, ya kira-kira subuh, sama pas mau masuk malam. Ya pas banget dah sama jam gua tadi masuk ngelembur. Malah kadang-kadang suka ada telepon extension security, dan pas diangkat itu anak kecil cuman ketawa cekikikan. Akhirnya gue minta tolong security buat nemenin gue ke atas. Gue udah gak kuat lagi deh buat ngelembur. Gue mending nunggu besok pagi. Tapi pas gue mau balik ke kantor, security-nya gak berani. Malah security-nya bilang, "Mas, mending mas tunggu aja dulu agak pagian. Kalau enggak pulang aja dulu deh, naik taksi. Kalau enggak ojek online, saya bayarin dulu gak apa-apa. Nanti handphone, dompet, sama laptop biar entar kalau udah rada terang diberesin sama yang giliran jaga." Singkat cerita, akhirnya gue memilih untuk balik dulu deh dan nunggu besok paginya untuk balik ke kantor lagi, daripada gue digangguin semalam suntuk sama anak kecil. Itu mah baru anak kecil, katanya sih masih banyak lagi yang suka nongolin penampakan di jam-jam rawan. Pas balik kantor, akhirnya gue ketemu sama orang yang beresin barang-barang gue. Terus kata dia, beneran meja gue udah berantakan banget, kayak abis digeratakin orang. Tapi barang-barang gue masih ketata rapi, cuman barang-barang yang lain yang berantakan. Habis kejadian itu gue jadi mikir-mikir nih untuk ngeberaniin ngelembur hanya buat ngejar setoran doang.